Shalom, selamat malam sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Berjumpa lagi dalam acara Night Call GPIB. Dan kali ini bersama saya, Pendeta Friendly Seilatu. Saya adalah pendeta jemaat di GPIB Anugerah di Sorek. Dipercayakan untuk melayani di Pos Pelkes Maria Bethlehem di Kerumutan. Nah, sahabat-sahabat GPIB, sedikit gambaran tentang wilayah pelayanan saya. GPIB Jemaat Anugerah Sorek terletak di Riau, lebih tepatnya di Mupel, Sumatera Barat, Riau. Dari Pekanbaru menuju GPIB Jemaat Anugerah Sorek menempuh perjalanan 4 jam menggunakan mobil. Lalu dari Anugerah Sorek selaku Gereja Induk menuju Pos Pelkes Maria Bethlehem kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan saat ini Pos Pelkes Maria Bethlehem terdiri dari 58 kepala keluarga, ada 158 jiwa. Demikian sedikit gambaran tentang wilayah pelayanan yang saya layani di saat ini. Nah, sahabat-sahabat GPIB, kita boleh bersyukur bersama bahwa karena pernyataan Tuhan, kita semua dimampukan dan dikuatkan untuk melalui hari ini. Baik itu aktivitas, pekerjaan, maupun pelayanan yang Tuhan percayakan, kita semua boleh melaluinya dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Nah, sebelum kita beristirahat, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala anugerah penyertaan-Mu yang tidak putus-putusnya Tuhan berikan dalam hidup kami. Teristimewa di hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa Engkau boleh menjaga menyertai kami dari pagi hingga sampai pada malam hari ini dengan segala aktivitas kami, dengan segala pekerjaan, juga dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, kami dapat melaluinya dengan baik. Dan kami menyadari Bapa karena pertolongan-Mu sajalah kami semua dimampukan untuk melaluinya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk segala cinta dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa Engkau selalu berikan dalam hidup kami. Dan Bapa di sorga, sebelum kami beristirahat, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari berita kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan di malam hari ini Tuhan, melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau berikan kami hikmat bijaksana, sehingga setiap kami boleh dimampukan dan dikuatkan untuk memahami akan firman-Mu ini, dan kami dikuatkan untuk melakukan firman-Mu ini sepanjang hidup kami. Ya Bapa, bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk mendengarkan firman-Mu, kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui firman-Mu ini Bapa. Terpujilah Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, malam hari ini renungan kita terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika, pasal yang keempat, ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lembaga Alkitab memberikan judul perikop kedatangan Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab
pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Nah, sahabat-sahabat GPIB, setiap kali dalam hari-hari yang kita lalui, pasti tidak dapat kita pungkiri bahwa kita pernah mengalami kehilangan. Kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, kerabat, dan teman-teman dekat. Nah, kematian datang tanpa mengenal waktu, usia, status, dan juga jenis kelamin. Di dalam menghadapi kematian, kita pasti berduka. Itu manusiawi. Tetapi yang kita harus ingat bahwa kita tidak boleh dikuasai oleh kedukaan. Inilah yang Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka mengetahui tentang orang yang mati di dalam Kristus, sehingga tidak terus dikuasai oleh kesedihan, seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan, seperti yang dikatakan di dalam ayat 13 bacaan kita. Nah, salah satu ciri khas kekristenan adalah adanya pengharapan tentang kehidupan sesudah kematian. Nah, kematian bukanlah akhir yang buruk dari pengharapan kita. Hidup orang percaya adalah hidup di dalam pengharapan. Maksudnya adalah kehidupan yang dijalani dengan keyakinan iman yang teguh bahwa Yesus Kristus senantiasa menyertai setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Baik suka maupun duka, sehat maupun sakit, orang percaya senantiasa memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Nah, pengharapan inilah yang membuat mereka mampu melanjutkan kehidupannya. Sekalipun pasti banyak tantangan ataupun pergumulan yang harus dihadapi, kita yakin dan percaya bahwa ada pengharapan di dalamnya. Nah, sahabat-sahabat GPIB, adanya pengharapan itu seharusnya membuat kita mempengaruhi cara kita memandang sebuah kehidupan. Tanpa pengharapan, ujung kehidupan yang sedang kita jalani adalah ketidakpastian. Orang yang tidak memiliki pengharapan tentang kehidupan sesudah kematian sangat mungkin bersedia untuk melakukan apa saja, termasuk melakukan kejahatan, penipuan, dan bahkan pembunuhan untuk meraih kesenangan yang ditawarkan dunia pada saat ini. Tetapi sebaliknya, orang yang memiliki pengharapan akan kehidupan sesudah kematian umumnya meyakini juga bahwa seluruh perbuatannya pada masa kini, baik atau jahat, harus dipertanggungjawabkan di masa depan. Jadi dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Nah, selain itu, pengharapan kita seharusnya membuat kita memandang semua pergumulan yang ada di dalam dunia ini sebagai masalah yang sementara, yang akan diganti dengan sukacita yang bersifat kekal. Nah, pengharapan yang kita miliki akan menjadi sumber kekuatan bagi kita
untuk berjuang mengatasi segala masalah, pergumulan yang kita hadapi. Karena kita meyakini bahwa semua masalah yang kita hadapi saat ini pasti akan berakhir. Nah, sahabat-sahabat GPIB, mungkin saat ini kita sedang menghadapi masalah seperti sakit, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, gagal dalam pendidikan, gagal dalam jodoh kita, ataupun mungkin saat ini kita berkecil hati karena usaha maupun penghasilan kita hari ini tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, hal-hal inilah yang mungkin membuat kita rapuh dan berada di dalam jalan buntu. Saya mau katakan bagi kita semua, ingatlah bahwa semua masalah itu suatu saat akan berakhir. Tetapi di satu sisi, kita harus terus berjuang mengatasi semua masalah itu. Di sisi lain, ingatlah bahwa kita memiliki pengharapan yang kekal, yang jauh lebih berharga daripada apa yang diberikan oleh dunia pada kita saat ini. Nah, satu hal yang menarik dari bacaan kita dalam ayat 18, di sana dikatakan, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sahabat-sahabat GPIB, mungkin hal ini terlihat sederhana, namun sangat sulit untuk dilakukan. Ya kan? Ketika ada orang yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami musibah, bahkan kedukaan, kita akan melihat dulu siapa orangnya. Aktif enggak di gereja? Atau kita kenal dekat atau tidak? Nah, kalau memenuhi kriteria semua itu, pasti kita akan datang. Kita akan mengunjunginya. Tetapi jika tidak, siapa lu, siapa gue. Ya kan? Nah, firman Tuhan mau katakan kepada kita, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk saling menopang satu dengan yang lain. Ketika ada yang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, disitulah sebagai sebuah persekutuan Allah, sebagai tubuh Kristus, kita harus nanggungan. Apa yang saudara kita rasakan, kita juga harus rasakan. Apapun yang dia alami, marilah kita saling menopang, saling menguatkan. Jangan ada saudara kita yang mengalami pergumulan, sebaliknya kita melihat dengan sebelah mata. Nah, sahabat-sahabat GPIB, kehidupan yang kita jalani saat ini pun tidak terlepas dari tantangan atau pergumulan. Mungkin suatu saat ketika kita melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang sedang mengalami pergumulan, hal itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Karena setiap orang tidak terlepas dari pergumulan. Bukan berarti ada pengharapan, tidak ada pergumulan. Bukan begitu konsepnya. Tetapi di dalam pergumulan yang berat sekalipun, di sanalah ada pengharapan. Tuhan Yesus pernah katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, dalam pergumulan yang begitu berat sekalipun, di sanalah kuasa Tuhan. Pengharapan itu menjadi sempurna. Pengharapan yang diberikan Allah kepada kita untuk memampukan setiap kita menjalani setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita. Asalkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau tetap setia berpengharapan kepada Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, terima kasih sudah boleh mendengarkan renungan dalam acara Morning Call di malam hari ini.
Kiranya firman Tuhan ini selalu memampukan kita untuk selalu berpengharapan di dalam setiap gumul juang yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebelum kita menutup renungan kita di malam hari ini, marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di malam hari ini Tuhan. Bapa, terkadang kami menyadari, kami rapuh di dalam menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tetapi biarlah firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di malam hari ini, memampukan setiap kami Bapa, untuk selalu berpengharapan kepada Engkau melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Sehingga kami tidak dikalahkan di dalam pergumulan, tetapi berdasarkan akan pengharapan-Mu itulah kami memenangkan setiap perlombaan di dalam hidup kami. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami boleh bersyukur kepadamu Bapa untuk setiap cinta dan kasih-Mu yang boleh Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan beristirahat. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mau tetap setia, menolong menyertai kami dalam peristirahatan malam kami ini Tuhan. Dan kami akan dibangunkan di pagi hari yang indah untuk menikmati setiap anugerah Tuhan di hari yang baru. Dan ke dalam tangan pengasihan-Mu jugalah kami menyerahkan seluruh rancangan kehidupan kami di hari-hari esok. Biarlah Tuhan mau tetap setia berkarya dengan kami, mau tetap setia menjalani setiap gumul juang bersama-sama dengan kami Bapa. Bapa di sorga, berkatilah setiap kami dengan kekuatan, kesehatan, hikmat, bijaksana, terlebihnya lagi ketaatan dan kesetiaan, sehingga kami anak-anak-Mu ini selalu ada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau dan juga sesama kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami akan beristirahat ke dalam tangan pengasihan-Mu lah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan mau tetap setia menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus yang adalah sumber kekuatan kami, sumber hidup kami boleh berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat GPIB yang sudah boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam. Shalom.